Just come back. Deng! Hai teman-teman, kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Monster, rilisan tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang anak dan ibunya yang hendak pergi ke tempat ayah si anak. Akan tetapi, di tengah perjalanan sang ibu menabrak seekor serigala, dan mereka pun diteror oleh sesosok monster yang mengerikan. Tanpa banyak bangus alias banyak omong lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis kecil yang sedang membersihkan rumahnya. Gadis ini bernama Lizzie. Ia merupakan tokoh utama dalam film ini. Dan ini merupakan ibu Lizzie yang bernama Katie. Katie ini merupakan seorang pecandu rokok dan minuman beralkohol. Are you ready to go? I packed for me, and I packed for you. Scene pun berpindah ke dalam mobil. Saat itu mereka berdua hendak pergi ke tempat ayah Lizzie. Mereka berdua menyusuri jalanan yang sangat sepi dan panjang di tengah hutan. Scene tiba-tiba membawa kita flashback, di mana pada saat itu Lizzie bertengkar dengan ibunya. Di sini kita menjadi tahu bahwa hubungan Lizzie dengan Katie ibunya tidak terlalu baik. Ibunya Lizzie pun meninggalkannya sendirian. Fuck you. Fuck Talk you. to me like that. Fuck you. Fuck you! Scene pun kembali lagi di mana saat itu hari sudah gelap. Namun tiba-tiba Oh God. Steven, are you okay? mereka menabrak seekor serigala, dan dari sinilah keadaan mencekam dimulai. Katie menyuruh Lizzie menelepon 911 untuk meminta bantuan. There's sending an ambulance and a tow truck thing. Lalu mereka memutuskan untuk keluar mobil dan melihat keadaan di sekitar. Scene kembali membawa kita flashback, di mana kita diperlihatkan Katie yang tertidur di toilet karena mabuk berat. Lalu ia ditemani oleh Lizzie anaknya. Scene kembali memperlihatkan Lizzie dan Katie yang sedang memperhatikan serigala yang baru mereka tabrak. Lalu Katie pun mengambil sesuatu dari tubuh serigala itu. Let's go back to the car. Some of those cuts on the wolf weren't from the crash. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam mobil sembari menunggu bala bantuan datang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya bantuan pun datang. Namun di sini Lizzie mendapati hal yang janggal. Where'd the wolf go? Serigala yang tadi mereka tabrak tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pria yang menghampiri mereka ini bernama Jess. Ia merupakan seorang supir derek yang akan membantu mereka. Name's Jesse. Hey. Namun ada sesuatu yang seperti mengintai mereka dari dalam hutan. Wreck on the highway. Jess selalu memperbaiki mobil mereka terlebih dahulu sebelum mendereknya. Lalu Lizzie keluar dari mobil untuk mengambil ponsel yang tersimpan di dalam mobil Jess. Mr. Jesse, we need our phone. Saat hendak mengambil ponselnya, mobil Jess terkunci. Lalu dari dalam hutan seperti ada yang sedang mengawasinya. Lalu Lizzie melihat jejak darah dari serigala yang baru mereka tabrak tadi. Tanpa berpikir lama, Lizzie langsung mengikuti jejak darah itu masuk ke dalam hutan. Ia melihat bangkai serigala yang tadi mereka tabrak. Lizzie pun berteriak memanggil ibunya, namun ibunya tidak mendengar karena dia sedang berada di dalam mobil. Mama! Lizzie tidak sadar jika di belakangnya terdapat sesuatu yang sangat menyeramkan. Scene kembali flashback, di mana pada saat itu Lizzie sempat mempunyai niat untuk membunuh ibunya sendiri. Scene pun kembali memperlihatkan mereka yang sedang berada di dalam mobil. Jess yang sedang memperbaiki mobil tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam hutan. Katie yang kesal karena mobilnya tak kunjung selesai diperbaiki,
Ia pun memanggil Jess, namun Jess tidak menyaut. Sadar ada yang tidak beres, Katie memutuskan untuk keluar mobil dan mengeceknya. Hey, Jesse! Lalu yang terjadi selanjutnya sangatlah mengejutkan, karena faktanya Jesse sudah tidak ada di bawah mobil Katie. Tiba-tiba, tangan Jesse dilemparkan dari dalam hutan tepat di atas kap mobil Katie. Katie pun lantas kembali ke mobil untuk menenangkan Lizzie yang ketakutan. The ambulance will be here soon. Tiba-tiba Jesse merangkak dari dalam hutan. Ia berusaha kembali ke dalam mobilnya. What do we do? Tiba-tiba, scene kembali membawa kita flashback. Kita diperlihatkan ibu dan ayah Lizzie yang masih menjadi suami istri, namun tidak dengan suasana yang harmonis. Lizzie! Where are you? Shit! Where are they? Kita pun akan diperlihatkan perlakuan kasar dari kedua orang tua Lizzie terhadap Lizzie. That's the way the money goes. Scene kembali memperlihatkan suasana yang sangat mencekam yang sedang dialami oleh Katie dan Lizzie. Katie selalu menenangkan Lizzie agar dia tidak ketakutan. Monsters are real. Pada saat Katie sedang mengamati keadaan di sekitar, tiba-tiba boneka yang dibawa Lizzie mengeluarkan suara. Hal itu membuat keberadaan mereka diketahui oleh monster. You're happy and you know it, shout hooray! And you know it, shout hooray! Lalu tiba-tiba, beruntung ambulan yang akan menolong mereka telah tiba. Katie pun masih dapat diselamatkan. Alright, now roll over, please. Pria yang menolong mereka ini bernama John. Ia merupakan seorang tenaga medis. Wanita ini merupakan rekan kerja John. Ia bernama Williams. Cars can find the flares. No. What happened to you? Saat mereka hendak pergi dari tempat itu, tiba-tiba Stay calm, okay? John dilemparkan dari dalam hutan oleh monster itu. Ia pun langsung tewas seketika. Monster itu pun terdengar hendak menghampiri mobil mereka. Rekan kerja John pun menjadi korban berikutnya. Katie pun berusaha untuk melawan monster itu. Ketika Katie menyoroti monster itu menggunakan lampu senter, tiba-tiba monster itu pun terdiam lalu meninggalkan mereka. Dengan cepat Katie pun langsung mengendarai mobil ambulan itu agar mereka dapat lolos dari teror monster yang mengerikan. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba mobil ambulan yang dikemudikan oleh Katie terbalik. Mereka pun terperosok masuk ke dalam hutan. Tentu saja hal ini membuat suasana lebih mencekam. Katie yang kesakitan pun berusaha untuk bangkit agar mereka berdua dapat pergi dari tempat itu. Katie pun berusaha meminta bantuan menggunakan radio HT yang terdapat di dalam mobil ambulan itu. Namun tidak ada satu orang pun yang menjawab panggilan Katie. Katie menyuruh Lizzie untuk tidak bersuara agar monster itu tidak datang lagi kepada mereka. Namun tiba-tiba beruntung monster itu kembali pergi setelah Katie menyorotkan lampu senter kepada mukanya. Dari sini kita tahu bahwa faktanya monster itu takut kepada cahaya. Pada saat Katie sedang menghela nafas di luar mobil, tiba-tiba ia menjadi teringat akan masa lalunya. Tak ingin berdiam lama-lama di tempat itu,
Katie pun berinisiatif membuat obor api untuk menakuti monster itu. I can distract it. Katie pun meyakinkan Lizzie agar Lizzie tidak ketakutan. Katie ingin Lizzie selamat dari terkaman monster itu. It will be afraid. Katie pun kembali meyakinkan Lizzie, namun Lizzie tidak ingin ibunya diterkam oleh monster itu. Monsters don't like the light. Whether I go out there. Die. No. When I call for you, I need you to run. Katie pun keluar dari ambulan untuk memancing monster itu. Lizzie! Lizzie, be ready! Are you scared? I'm here! Tiba-tiba, Lizzie datang memukuli monster itu. Lizzie menangis sembari meratapi ibunya yang mengalami luka berat disebabkan oleh terkaman monster itu. Don't go, don't go, don't go, don't go, don't go. Please, please, please. Don't go. I love you. Lizzie pun kembali masuk ke dalam ambulan untuk memikirkan bagaimana caranya agar dia dapat kabur. Ia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide, lalu ia bersembunyi di dalam ambulan sembari menunggu monster itu datang. Shout hooray! Hooray! And you go it, and you really do it. Tak berselang lama, monster pun datang. Ready for a new Di dalam ambulan, ia merobek-robek boneka milik Lizzie. Lizzie yang penasaran, lalu mengintip dari dalam persembunyiannya. Merasa ini adalah kesempatan yang pas, ia langsung melancarkan rencananya. Pada saat pelariannya, ia sempat berhadapan-hadapan dengan monster itu. Namun karena ia telah merencanakan sesuatu dan juga rasa dendam yang sangat membara, ia langsung membakar monster itu. Beruntung api yang disemburkan oleh Lizzie tepat sasaran kepada monster itu. Monster itu pun kojor alias mati. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Lizzie yang sedang berjalan seorang diri, menyusuri hutan yang sangat sepi dan juga seram. They're out there, watching. They're in the dark. Sometimes where you see them, sometimes where you don't. Dan film pun selesai. Secara garis besar, film ini lumayan menarik kalau menurut saya. Soalnya banyak adegan-adegan jump scare gitu yang bikin ruas alias kaget. Cocok banget buat pecinta-pecinta film horor gitu. Bagi kalian yang memiliki rekomendasi film menarik apapun itu genrenya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel saya ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.